Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana perubahan politik dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, pada video kali ini saya tidak sendirian, ditemani ibu saya sebagai narasumber. Nah, monggo ibu bisa perkenalkan. Assalamualaikum, halo, nama saya Ibu Mi. Nah, di sini kan saya akan membawakan tentang bagaimana sih perubahan politik di zaman ibu kecil hingga sekarang. Nah, apa perubahan yang paling mencolok dari politik zaman dahulu dan zaman sekarang? Mungkin kalau pemilu zaman dulu ngantrinya itu masih ngantri banget. Jadi berjam-jam. Kalau sekarang kan ibaratnya datang nggak pakai lama langsung bisa ke kotaknya. Yang kalau dulu juga termasuk petugasnya nggak kayak sekarang lah. Kalau dulu kan petugasnya masih manual, nggak secepat sekarang lah ibaratnya gitu. Kalau sekarang kan ibaratnya ya semakin banyak teknologi, semakin canggih juga petugas-petugasnya, semakin banyak petugas yang muda-mudi yang pintar-pintar teknologi. Jadi zaman dulu TPS-nya itu cuma berapa? Oh, kalau zaman dulu nggak kayak sekarang. Kalau zaman dulu terbatas. Kalau sekarang kan ibaratnya per RW aja ada 2 TPS. Kalau zaman dulu kan ibaratnya satu dukuh itu aja paling 2 dukuh malah paling 1 TPS. Ya, itu yang membuat antri panjang lama sampai berjam-jam, nggak kayak sekarang. Kan zamannya teknologi, Bu. Informasi semakin mudah dapat dicari. Nah, dengan mudahnya informasi ini, apakah masyarakat menjadi demokratis atau malah menjadi ricuh? Saya rasa lebih demokratis sekarang daripada dulu ya. Ricuhnya itu maksudnya? Ya, misal nih ada berita hoak atau menjelekan paslon lain sehingga kita terpengaruh, sehingga banyak tali persaudaraan kita putus gara-gara politik. Kalau itu sih ya mungkin ada, tapi saya kurang tahu kalau begitu. Kalau saya pribadi nggak suka yang kayak gitu sih. Saya netral aja jadi orang. Kalau menurut ibu lebih demokratisnya gimana? Banyak pilihan, banyak yang suka mendatangi kan. Ya. Jadi sedikit jadi tahu visi dan misinya partai. Oh, masing-masing paslon atau partai. Iya. Terkait generasi muda, apakah ada perbedaan antara generasi muda zaman dahulu dan zaman sekarang dalam berpolitik? Ya tentu ada. Kalau zaman dulu mungkin keaktifannya nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan anak mudanya aktif banget dan banyak anak muda yang mencalonkan kan. Iya, jadi wakil presiden. Ya itu ya contohnya. Terus berpolitiknya dalam legislatif kan, anggota legislatif itu banyak sekarang kaula-kaula muda yang politik. Iya, karena mungkin kan sosial medianya lebih kuat daripada dulu mungkin ya. Dengan tantangan nih bagi generasi muda zaman dahulu dan zaman sekarang nih, bagaimana tantangan? Jadi kalau zaman dulu mungkin tantangannya nggak seberat sekarang. Kalau sekarang semakin canggih teknologi ya semakin kuat, karena kita harus ibaratnya punya follower lah ya. Iya, pengikut ya untuk bisa mendukung kita terutama kan. Ya nggak anak muda yang menjadi sasarnya semua umur, orang tua. Nah, orang tua. Mungkin terkait kebebasan berpendapat, apakah dulu bebas atau sekarang lebih bebas?
Kalau dulu mungkin kurang bebas sih ya, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita punya ide atau saran bisa langsung disampaikan ya, nggak kayak dulu kan terbatas karena sosial media juga dulu nggak kayak sekarang kan. HP aja masih zamanku itu semuanya masih langka, jarang, belum ada, nggak kayak sekarang kan. Sekarang kan sudah banyak kan. Iya, anak SD aja udah pelajaran udah pakai HP. Iya. Selanjutnya yaitu tentang berita hoax nih. Apakah dulu sudah banyak berita hoax yang bertebaran ketika sedang menjelang pemilu itu? Ya mungkin ada, tapi saya jujur kurang mengikuti karena ya itu tadi sosial media nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada berita dikit-dikit berseliweran lah di HP gitu ya, sedikit-sedikitnya tahu lah gitu ya. Beda kalau zaman dulu nggak kayak, mungkin juga nggak terlalu mengikuti juga sih. Iya, jadi kurang tahu. Ya pasti ada berita-berita hoax, ya pasti ada. Nah, sekarang terkait dengan kebijakan nih. Menurut Ibu nih yang sudah hidup cukup lama, apakah kebijakan dari pemerintah enak dulu atau kebijakan enak sekarang? Ya kalau dulu kebijakan dalam perekonomian ya khususnya, apa-apa kan belum mahal kayak sekarang. Terus kayak masih mudah gitu, sembako juga kan merata. Kalau sekarang kan banyak bantuan tapi kurang tepat sasaran juga, dan kayak sekarang apa-apa lebih mahal, jadi yang dibantu itu belum tentu yang harus mendapatkan. Kadang dia mampu tapi dapat, kadang yang tidak mampu malah tidak dapat, dan harga-harga malah nggak stabil kayak dulu. Terutama kalau bantuan turun, nah itu harga sembako terutama melonjak. Nah ya mungkin kebijakannya banyak bantuan tapi mungkin lebih memikirkan yang seperti saya kan, kalangan menengah ke bawah yang ibaratnya jarang lah dapat bantuan. Ya harga-harga distabilkan lah, jangan terlalu tinggi, terutama sembako gitu loh, biar mudah terjangkau bagi ekonomi middle class. Ya permudah lagi, terutama yang nggak punya kartu apa-apa ya, nggak seperti KIP, nggak punya kartu lainnya, nggak punya, ya dipermudah lah kalau kita mau mendaftar beasiswa misalnya. Jangan dipersulit, ya dipermudah pendidikan biar lebih maju pendidikan, terutama di desa lah ya, biar merata, biar jangan tamat sekolah menengah atas tingkat atas saja, tapi bisa perguruan tinggi, merata gitu loh. Sebelum penutupan video ini, ada kesan dan pesan nggak bagi generasi muda zaman sekarang politik? Ya mungkin pesan saya ke generasi muda yang mau terjun ke dunia politik, harus lebih memperhatikan modal utama jujur ya. Terus mungkin lebih bisa merangkul, jangan hanya generasi muda saja, tapi kalangan orang tua bisa dirangkul, dan visi misinya itu harus benar-benar kesejahteraan masyarakat, lebih amanah. Sesuai kalau seumpama bisa jadi ya? Iya bisa. Kalau seumpama jadi harus lebih amanah, apa yang dijanjikan harus ditepati, jangan hanya janji-janji, terutama yang untuk kesejahteraan masyarakat banyak.